kita baca kenapa ini kita lakukan ya Sobat Migran, ya kenapa tidak boleh banding ya. Yang pertama bahwa ini dari pengalaman selama sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, kami itu tetap adalah merekap ya beberapa PMI kita yang melakukan banding ya, bahwa dari yang mereka melakukan banding itu 90% itu hasilnya tetap unfit. Ya, jadi bahkan melebihi 90% ya, hanya 1-2 aja ya. Jadi ini kan artinya kalau kita banding ini selama ini kita berikan ada kebijakan waktu itu banding. Toh hasil akhirnya sama juga unfit. Nah, dampak ini banding-banding ini yang membuat waktunya jadi panjang ya, ini berdampak nih Sobat Migran, bahwa harusnya ketika si CPMI hasil MCU-nya itu unfit, harusnya ini kita laporkan ke HRDK bahwa atas nama ini unfit. Ya, supaya Sajang atau employer juga tidak menunggu-nunggu. Nah, beberapa tahun ini kita nggak boleh melaporkan hal ini. Bayangin ya, ketika Anda misalkan sebagai employer sudah memesan pekerja migran Indonesia, sampai si CVI-nya habis, ya, itu nggak ada kabar. Padahal, ya, yang bersangkutan itu, si PMI tadi, itu adalah buta warna. Buta warna kan nggak bisa sembuh, tapi nanti tolong dikonter Bu, Dokter Suci. Ya, kemudian dia TBC yang tadi di Permenkes juga buat ketentuannya 6 bulan baru berobat baru boleh periksa lagi. Ya si CVI-nya udah mati dong. Nah si CVI mati apa dampaknya? Anda akan dijatuhi hukuman ya karena pihak pekerja yang melakukan adalah entry delay. Sehingga hukuman Anda itu adalah menjadi 1 tahun di roster yang sudah diblok, yang tidak bisa dilihat oleh Sajang. Itu hukumannya. Nah, ini akhirnya selain si employer juga adalah merasa kecewa karena sudah sampai si CVI-nya habis juga nggak ada kabar, ya, dan si employer pastinya akan kecewa, ya. Dia kecewa akhirnya apa berdampak, ya? Dia mungkin nggak akan mau mengambil lagi dari Indonesia, sehingga ini mempengaruhi masa depan roster kita. Nah, kalau kita laporkan bahwa seseorang itu adalah TBC, sehingga dia harus menjalani berobat dulu 6 bulan, ya, maka si employer bisa memilih yang lain, yang ada di roster. Nah, ini kan juga adalah satu kesempatan yang kalau kita tidak terbuka, sehingga ini juga akan kita tidak dapat kesempatan yang baik ini. Ini dampaknya sehingga kenapa kami sampaikan bahwa kita buat aturan baru, salah satunya juga adalah untuk meningkatkan kredibilitas dari pihak Indonesia. Ya, jadi Sobat Migran, saya kira ini adalah bukan untuk mengurangi kesempatan atau rezeki daripada yang di roster, tapi justru ini adalah untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan Anda, kebaikan bersama, kebaikan negara kita juga. Nah,